Sebagian besar dari kita pasti kenal dan pernah mengkonsumsi buah yang satu ini. Buah berbentuk bulat dan memiliki rasa yang manis ini banyak tumbuh di negara beriklim tropis. Di Indonesia, buah melon sudah lama jadi primadona dan cukup mudah dijumpai di pasar swalayan, pasar tradisional, ataupun pedagang buah pinggir jalan. Cucumis melo atau yang biasa disebut melon merupakan buah yang berasal dari suku labu-labuan. Daunnya berbentuk menjari, tekstur daging buahnya lembut dan mengandung kadar air alami cukup tinggi. Bagian dalamnya biasanya berwarna hijau muda dengan jumlah biji yang banyak di tengah. Waktu yang tepat mengkonsumsi buah melon adalah saat udara begitu panas, atau saat bulan puasa seperti sekarang. Melon juga kerap disajikan sebagai salah satu sajian berbuka. Aromanya harum, rasanya begitu enak jika dimakan langsung selagi segar maupun disajikan dalam bentuk es buah. Tak hanya itu, melon juga memiliki beragam manfaat bagi tubuh karena kandungan gizinya yang amat tinggi bahkan pada bagian biji. Maka tak heran jika banyak orang menjadikan melon sebagai salah satu alternatif untuk kesehatan tubuh. Apa saja ragam manfaat melon bagi kesehatan, dan adakah dampak buruk yang bisa ditimbulkan akibat terlalu banyak mengkonsumsi buah melon? Ada baiknya Anda simak penjelasan dokter Ayo Hidup Sehat hari ini. Halo pemirsa Ayo Hidup Sehat, selamat siang. Kita kembali berjumpa. Nah, masih puasa kan pastinya. Semoga tetap dilancarkan ibadahnya. Nah, ngomong-ngomong nih Dokter Vito, kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak suka melon. Tapi banyak nih masyarakat yang kalau misalnya buka puasa suka makan yang manis-manis, yang seger-seger, yang dingin. Dan pas banget nih, di belakang kita udah ada buah melon. Oh, ini bener. Melon ini banyak variasinya. Justru kadang-kadang ada yang suka makan utuh, ada yang suka dicampur dalam es buah. Kalau diserut-serut tipis-tipis kadang-kadang dari luar kayaknya mirip belewah ya penampakannya. Tapi rasanya memang khas banget sendiri. Manis tapi nggak terlalu manis. Dan ada wanginya yang khas banget tuh. Ada wanginya ya? Ini wangi kamu atau wangi ini ya? Buah melon ya? Oh ini buah melon ya? Iya. Gitu. Nah, manfaat buah melon sendiri tentunya ada banyak. Ada vitamin, juga ada seratnya. Katanya kebanyakan makan buah melon bisa menimbulkan batuk. Wah. Iya, dan katanya ini berbahaya juga untuk penderita diabetes nih. Mitos atau fakta? Segera kita tanyakan Dr. Jolita Surapsari, spesialis gizi klinik. Halo Dr. Jolita, selamat siang. Selamat siang. Halo. Jangan dipegang dulu ya. Pegang aja tuh udah hampir dosa sebenarnya, udah menjauhkan dari ibadah. Oke, jadi kita cuma lihat dan bahas aja bagaimana gizinya dan bagaimana supaya nanti kalau berbuka puasa mungkin melon salah satu alternatif yang baik. Ya, betul. Nah, berikut fakta atau mitos mengenai melon, Dr. Sila, apa aja tuh? Yang pertama, buah melon ini bisa menimbulkan batuk. Mitos atau fakta, Dok? Mitos. Oh, mitos. Sebetulnya yang menimbulkan batuk itu makanan-makanan yang misalkan dia terlalu berminyak sehingga pada waktu dia masuk ke dalam lambung kemudian menyebabkan asam lambungnya itu naik dan dia mengiritasi tenggorokan kita gitu. Jadi menimbulkan batuk. Tapi kalau makanan manis yang dari buah-buahan biasanya jarang banget bikin batuk. Atau mungkin karena dinginnya kali? Karena dinginnya dingin juga sampai sekarang tidak menjadi salah satu penyebab batuk kan. Kan makannya soalnya biasanya dengan buah-buah yang lain, dengan esnya. Mungkin iya. Merangsang. Jadi karena ada beberapa orang yang sensitif aja kali ya gitu. Tapi secara saintifik apakah makanan yang dingin, makanan manis itu menyebabkan batuk nggak juga. Kalau dicampurin ditambahin gula lagi gimana, Dok? Ya itu sering memang soalnya sebenarnya Iya, sih, bukan ke batuknya tapi ke jumlah kalorinya ya karena ditambahin gula-gula. Jadi gulanya sendiri, es batunya, melon dinginnya sendiri itu tidak membuat batuk sebenarnya. Enggak, itu sebenarnya. mitos ya berarti ya. Iya, mitos. Ya. Selanjutnya nih kita masih punya fakta atau mitos berikutnya. Ya. Konsumsi melon katanya dapat mencegah kanker. Mitos atau fakta? Ini fakta, kalau dikonsumsinya memang secara rutin menjadi bagian dari diet kita sehari-hari. Kan kita sehari-hari harus makan buah dan sayur paling tidak 5-7 porsi sehari. Nah, si melon ini dia juga mengandung antioksidan, apalagi yang melon kuning. Dia ada beta karoten namanya. Beta karoten itu dia fungsinya anti kanker. Gitu. Oke, itu berapa sering nih, Dok, harus konsumsi melon? Kalau misalnya melon kuning itu lebih baik berarti ya, Dok ya? Melon kuning beta karotennya lebih tinggi gitu. Jadi itu jauh lebih tinggi, bisa sampai 1000 kali lipat daripada yang melon hijau. Oke. Nah, harus seberapa banyak dikonsumsi? Ini menjadi bagian dari konsumsi buah dan sayur kita sehari-hari. Paling tidak
3-5 porsi tadi itu. Oke, nah beta karotin sendiri apa tuh dok? Masyarakat pengen tahu. Beta karotin ini adalah zat antioksidan yang dia fungsinya untuk melindungi sel tubuh kita. Kan salah satu penyebab kanker kan karena dia ada mutasi dari genetik kita kan. Nah si beta karotin itu adalah mencegah supaya tidak terjadi mutasi genetik itu. Nah, satu lagi nih, mungkin bagi pemirsa Hidup Sehat yang sudah sering menyaksikan mungkin udah tahu nih, tapi kalau bagi yang baru nih, 5-7 porsi itu seberapa buah melonnya? 5-7 porsi, ini dibilang 1 porsi. Satu porsi ya? Ini 1 Kecil ya, porsi Dok, ya. satu Oh kecil ya? Berarti biasanya lebih besar lagi ya? Kalau tersilas Iya segini dong. 1 porsi ya? Iya. Iya, jadi kalau misalnya pasien nanya, dok kira-kira satu porsi buah itu seperti apa? Kalau melon itu kira-kira seperti potongan di tukang rujak kan biasanya segini ya, Segitu 1 ya, juring bilangnya gitu. Ini kira-kira 1 porsi. Kalau lebih dari 5 porsi atau 7 porsi, boleh nggak sebenarnya? Pada apa nih? Bagi Pada orang orang sehat, yang sehat, dia ya, mengkonsumsi biasa. buah lebih dari 5-7 Iya. porsi. Nah, sebetulnya hati-hati juga karena buah itu kan mengandung gulanya namanya fruktosa. Iya. Fruktosa kalau dimakan berlebihan juga bisa bikin asam urat kita tinggi, asam uratnya naik. Gitu. Kalau Asam- diabetes nah, gimana diabetes tuh dok? katanya. Pada orang dengan diabetes, kalau dikonsumsi berlebihan juga bisa bikin darah naik. gula darah naik. Iya. Makanya pada orang diabetes yang perlu diperhatikan adalah porsinya. Oke. Nah, Kalau dilihat kan si melon ini dia indeks glikemik atau kemampuan makanan ini meningkatkan gula darah itu kan Iya. cukup tinggi. Iya. Iya. Tapi kalau dia makan hanya 1 porsi ini aman karena glycemic load-nya rendah. Oke. Nah, jadi bagi para pemirsa yang pingin makan buah, aku rasa sih nggak perlu terlalu takut dulu ya. Soalnya aku Iya. rasa coba deh, hari ini udah makan buah belum? Nah. Jadi kalau 5-7 porsi kan cukup banyak sih ya. Cukup sebenarnya. banyak Jadi cukup sebetulnya. kenyang juga. Jadi mungkin sebelum sampai segitu mungkin udah nggak makan Udah lagi. nggak pengen lagi, Jadi- kecuali pada orang yang benar-benar diet yang namanya detox ya, detox yang iya, dia iya. sampai makan hanya buah aja gitu. Iya. Pasti banyak Oke. banget jumlahnya. Ini selanjutnya nih dok, mitos atau fakta kalau saraf tubuh sehat dengan makan melon? Ini mitos karena melon bukan bahan makanan sumber untuk vitamin B yang berfungsi dalam kesehatan saraf kita. Tidak, bahan makanan sumbernya bukan dari ini, gitu. Ya. Nah, jadi selanjutnya nih orang kalau tadi kan banyak macam-macam ya. Jadi pikirannya saraf juga katanya apa namanya tadi batuk katanya Iya. berhubungan sama ini juga. Nah, coba sekarang yang lain nih, ada lagi nggak hubungannya? Apa nih dok? Nih kalau misalnya penderita diabetes kata tidak boleh konsumsi melon sama sekali, mitos atau fakta dok? Mitos, tadi udah Oke. dijawab ya kan. Penderita diabetes ingat aja porsinya. 1 kali makan melon kira-kira besarnya seperti ini. 1 juring Iya. ya. Kalau dimakannya hanya 1 juring ini dan tidak berlebihan, nggak sampai setengah buah, Ya. gula darahnya juga nggak akan langsung melonjak tinggi, Oke. pesat. Tapi ini pasti penderita diabetes juga sekali-sekali pengen nih makan es buah dok, itu masih boleh nggak kalau gitu? Kalau es buahnya pakai pemanisnya dari buah, artinya ambil rasa manisnya dari buah-buahan dan tidak ditambah gula pasir, ya nggak apa-apa, boleh aja. Kan Berarti manis nggak itu boleh bisa pakai dari gula. misalnya jeruk peras ya kan, itu kan manis juga. Boleh juga dari misalnya pakai air kelapa, boleh gitu. Karena gulanya gula alami. Oke. Nah, hati-hati tapi jangan sampai keterusan ya kalau misalkan diboleh bilang makan manis Betul. itu keterusan lagi, itu yang bahayanya. Nah, yang berikutnya terkait dengan diabetes juga nih. Ya. Katanya kalau jantung sehat itu katanya bisa dengan makan melon katanya. Jantung sehat bisa dengan Makan makan melon. melon. Ini fakta sebetulnya karena buah dan sayur, terutama melon ini, dia kan tinggi kalium kan. Kalium itu salah satu garam di dalam darah yang dia fungsinya banyak banget. Ada fungsi untuk menstabilkan tekanan darah, kemudian juga membantu produksi insulin yang berhubungan juga sama penyakit diabetes. Gitu. Nah, ini kan diabetes sama jantung agak berhubungan ya Iya, sebenarnya ya. Gitu ya. Iya. Nah ini dok, kan tadi katanya orang diabetes itu tidak boleh konsumsi melon terlalu banyak. Ini berhubungan nggak dok dengan mitos atau fakta ini? Apakah benar bahwa jantung sehat dengan makan melon? Mitos atau fakta kita selanjutnya yaitu dalam buah melon mengandung banyak gula. Gulanya tinggi dok, mitos atau fakta? Oke, ini mitos. Sebetulnya kalau kita lihat per 100 gram buah melon, per 100 gram itu kira-kira kayak 3/4-nya inilah, 3/4 buah ini ya. Dalam per 100 gram buah melon, kandungan gulanya itu hanya sekitar 8-9 gram. 8-9 gram itu kalau kita analogikan ke sendok makan, itu nggak nyampe 1 sendok makan. Gula pasir. Nah apalagi nih gulanya kan gula alami kan, gulanya gula buah. Iya. Gitu. Berarti nggak terlalu banyak ya dok ya? Iya.
Jadi masih Cukup bisa lah ya, dikonsumsi. masih bisa ya. Masih bisa dikonsumsi. Masih bisa ya, asal Cuman jangan tambah tadi aromanya susu ya. kental manis misalnya. Nah, Susu kental manis saya itu yang bikin banyak nanti ya. itu nggak boleh. Nah, berikutnya katanya kalau makan buah melon, ini bikin awet muda. Mitos atau fakta? Ini fakta. Kalau ini bagian jadi diet kita sehari-hari lagi-lagi balik ke sana. Jadi bukan kita makan melon terus enggak gitu. Kayaknya Tapi kalau aku nih melon langsung. jadi melon itu vitamin C-nya juga lumayan. Lumayan itu dalam arti kalau dibandingkan sama satu buah jeruk kan selama ini kalau kita tahu vitamin C ada pada jeruk Iya, gitu kan. identiknya kan dengan orange-orange gitu ya warnanya Identiknya ya. pada jeruk. Kalau kita bandingkan 100 gram melon, 100 gram jeruk, itu vitamin C-nya hampir 80% melon punya gitu loh. Oke. Berarti Walaupun cukup lebih tinggi tinggi ya? vitamin C-nya sih gitu, tapi setidaknya 80%-nya itu ada di melon gitu. Oke, jangan lupa juga ya ada beta karotin tadi ya. Beta juga karoten. punya antioksidan sehingga juga Iya. tentunya mencegah terjadinya penuaan, aging yang Dan terlalu cepat. betul. Ya. Dan kandungan utamanya dia air. Nah, baik, masih banyak lagi kita mau bahas nih mengenai melon kan tadi udah Iya. banyak kandungannya, apa mitos dan faktanya. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo Ayo Hidup hidup Sehat. sehat. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, siapa yang tidak suka dengan buah yang satu ini? Ya, melon. Rasanya yang manis dan dagingnya yang lembut menjadikan buah ini disukai banyak orang. Tidak hanya sebagai makanan pencuci mulut, di negara Sakura Jepang, buah juga digunakan sebagai bingkisan dan juga oleh-oleh jika berkunjung ke rumah sanak saudara. Salah satu buah yang sering menjadi bingkisan adalah melon. Inilah yang menyebabkan melon menjadi salah satu buah termahal di Jepang. Pada pelelangan buah bulan Mei lalu, sebuah melon terjual dengan harga 3,2 juta yen atau sekitar 413 juta rupiah. Melon tersebut berjenis yubari. Melon ini memiliki rasa yang manis dan juga daging berwarna oranye. Melon yubari sendiri dianggap oleh masyarakat Jepang sebagai simbol status di negara matahari terbit Jepang. Pemirsa, bagi Anda pecinta tokoh kartun Hello Kitty, memburu pernak-perniknya merupakan suatu keharusan, bukan? Perusahaan Sanrio yang merupakan pemilik resmi dari Hello Kitty sempat merilis buah melon Hello Kitty, di mana pada buah tersebut terdapat logo kepala Hello Kitty. Perusahaan Sanrio sendiri hanya menyediakan 300 buah melon saja untuk di wilayah Jepang dan juga luar negeri. Buah melon Hello Kitty ini dibanderol dengan harga sekitar Rp700.000. Tahu aja. Kayaknya kalau bagi yang ingin berpergi ke Jepang, mungkin rupiah nggak usah tukar pakai yen, tukar aja sama melon. Gitu. Mungkin lebih tinggi nilainya. Ini ngomong-ngomong soal melon, lanjut lagi mengenai mitos atau fakta mengenai buah melon. Ya. Apalagi nih katanya? Nah, ini ada bakteri yang kemarin menakutkan tuh, Dok, yang di buah melon. Katanya buah melon mengandung bakteri yang berbahaya untuk perut. Mitos atau fakta, Dok? Dari apa tuh? Ini sebenarnya kayaknya agak salah pernyataannya. Ada memang beritanya tahun 2018 kemarin, Maret tahun ini, katanya buah melon yang warna kuning itu yang asalnya dari Australia itu mengandung bakteri, tapi bukan yang berbahaya bagi perut, ada namanya bakteri Listeria. Ini sih fakta gitu, tapi bukan ke perut sih gitu. Tapi Listeria ini kan dia bisa ke sistemik, ke semua peredaran darah, dan bisa juga masuk ke otak, ke sistem saraf pusat. Nah, itu tahun 2018 bulan Maret. Nah, dari kementerian, dari pemerintah kita udah mengeluarkan pernyataan sih bahwa impor melon kuning yang ada di Indonesia itu bukan dari Australia. Gitu. Jadi bisa dipastikan yang dari Indonesia sih aman. Belum lagi sebetulnya Indonesia itu juga salah satu penghasil melon gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir, sejauh yang kita makan memang bukan berasal dari Australia. Oke, jadi melon kuning nggak apa-apa sebenarnya ya? Nggak apa-apa. Ya? Oke, Tapi ya, lihat dulu aja dia
impor dari mana. Tapi harusnya impor yang dari Australia itu udah ditutup pintunya, jadi nggak akan masuk ke Indonesia. Oke, mudah-mudahan sih melon kuning aman-aman aja ya. Iya. Nggak ada yang bikin bakteri juga di sana ya. Iya. Tapi ya aman-aman aja ya, mungkin ini aja deh. Yang lokal aja lah yang penting ya. Lokal lebih aman lah. Bener. Ada juga kok melon kuning lokal. Iya benar, iya melon kuning lokal aja. Nah aman Betul. deh. Yang berikutnya nih, fakta atau mitos berikutnya apa lagi nih? Makan buah melon saat buka puasa ini bisa mengganti energi selama lagi berpuasa. Mitos atau fakta, Dok? Fakta untuk makanan pembuka, karena biasanya orang yang setelah dia puasa lama gula darahnya mulai turun. Nah, waktu kita membatalkan puasa memang sebaiknya dengan yang mengandung gula kan. Iya. Kalau gulanya asalnya dari buah, gula alami bagus banget, jadi cocok. Dan ingat juga kalau kita berpuasa dehidrasi, jadi butuh Nah, cairan. Melon ini betul. banyak cairannya. Cairannya banyak, mengandung gula yang cukup juga. Kalau Gitu. untuk buka puasa biasanya sebaiknya konsumsi berapa porsi nih, Dok, melonnya? Oke, kalau dia dikonsumsi begini aja, bukan ada teman-temannya seperti Iya. ini, sebetulnya 2 udah cukup. Oke. Betulnya 2 udah cukup, 2 potong seperti ini. Kalau- Karena tadi berarti gulanya udah sekitar 16 gram. 16 gram tuh kayak 1,5 sendok makan, udah Oke. cukup. Kalau Tapi- es buah gitu gimana, Tapi Dok? kurang Iya, pasti benar. ngomongnya. Iya, es buah kayaknya lebih just gitu ya. Kalau cuma melon doang kayaknya kurang gitu. Iya, loh. benar. Oke. Kalau misalnya bukan penyandang diabetes, dia mau makan sop buah, boleh-boleh aja. Tapi perhatikan juga campuran-campurannya. Kalau sop buahnya dibikin di rumah kan sebetulnya gulanya kita bisa atur mau Iya. seberapa ya kan. Kalau kita beli di luar, takutnya tambah susu kental manis, tambah gula pasir juga, jadi gulanya tinggi banget. Oke. Iya. Itu yang bikin orang kadang-kadang setelah puasa beratnya malah nambah gitu. Iya kan? Iya, Dok. Nah ini ngomong-ngomong soal makan dari tadi nih ya, ini buah melon ini katanya juga bisa mengatasi sembelit. Fakta atau mitos? Ini mitos karena masalah stembelit atau susah BAB itu faktornya banyak banget. Yang pertama, orang mesti bergerak aktif. Orang Ya. yang biasa kebanyakan tiduran, tidak aktif, biasanya memang dia faktor resiko untuk jadi sembelit juga. Kurang minum juga bisa jadi sembelit, kurang serat juga bisa jadi sembelit. Nah, si melon ini kalau dibilang apakah seratnya tinggi atau enggak juga, sebenarnya seratnya tidak terlalu tinggi. Oke. Jadi tidak bisa meredakan sembelit itu. Dan ini sebenarnya berhubungan sama kebiasaan sehari-hari ya. Maksudnya Benar. artinya orang yang sembelit mungkin karena dia masa sehari-harinya kurang serat. Jadi Benar, melon kalau secara makan tiap umum, hari mencegah sembelit. Tapi kalau jangan lagi sembelit terus langsung makan ini, Enggak, dianggap langsung membantu. menyembuhkan gitu ya. Bukan begitu caranya Iya, sebenarnya. betul. Oke, Dok. Oke. Kalau misalnya kandungan nutrisi dalam buah melon sendiri itu apa aja, Dok? Kandungan nutrisinya pasti mengandung karbohidrat. Karbo itu ada gulanya, ada seratnya gitu kan. Ada kalium, kaliumnya dia tinggi yang tadi bermanfaat untuk menstabilkan tekanan darah, membantu untuk produksi insulin seperti itu. Kemudian ada beta karoten, apalagi melon kuning, beta Iya. karoten tinggi banget, berlipat-lipat dibandingkan melon hijau. Nah, tapi ada tapinya nih. Untuk pasien atau orang dengan kadar kalium yang tinggi, ada kan yang kaliumnya tinggi, biasanya Iya. pasien-pasien gagal ginjal. Iya. Pasien gagal ginjal seringnya juga disebabkan karena diabetes yang udah lama. Jadi kalau dia kaliumnya cenderung tinggi ya harus hati-hati makan melon. Sebaiknya tidak dikonsumsi. Iya. Oh, gitu. Pilih buah yang lain aja deh. Pilih buah yang Masih lain. banyak yang lain. Masih yang banyak lain, buah ya. lain yang kaliumnya tidak setinggi melon. Yang lebih aman. Oke. Iya. Nah, terakhir nih, Dok, tips-tips untuk masyarakat gimana caranya untuk bisa dapat manfaat dari buah melon, Dok? Oke, buah melon sebaiknya memang dikonsumsi secara tersendiri. Jadi kita makan ya buah melonnya, nggak usah dicampur macam-macam. Kecuali pada orang yang memang buka puasa mau makan sop buah, it's okay dicampur dengan sop buah. Tapi hati-hati dengan penggunaan gulanya. Lebih baik kita membuat sendiri di rumah, kita bisa takar gulanya seberapa sehingga asupan kalori yang masuk tidak berlebihan. Oke, kalau sop buah berarti sirupnya harus hati-hati juga ya, Dok, ya? Betul, ya kalau bisa jangan pakai sirup. Gula. Dia nawar terus tuh dokter Sheila nih. Masih nawar. Karena emang enak sih, dalam Iya, rasa paling iya. sebagian besar orang juga pingin juga sebenarnya kayak gitu. Iya. Nah, kita setelah ini kita mau bahas masalah lain. Terima kasih Dokter Jolita sudah Sama-sama. memberikan Terima kasih, pencerahan ya mengenai melon. Nah, saya suka melon juga nih. Nah, tapi selanjutnya ya ini ada masalah lain nih. Iya. Kadang-kadang orang suka kulitnya jadi kering karena berpuasa katanya. Betul sekali. Apakah kurang minum atau kurang konsumsi melon mungkin yang kadar airnya banyak? Masa sih? Coba kita lihat tayangan berikut ini. Pemirsa, terhentinya aktivitas makanan dan minuman karena berpuasa tak jarang menimbulkan masalah kesehatan. Seperti kulit kering yang terjadi pada beberapa bagian tubuh mulai dari kulit tangan dan kaki, bibir bahkan wajah.
Selain membuat wajah menjadi tampak kusam dan kurang segar, tak jarang sebagian orang bahkan merasa perih dan gatal pada bagian kulit yang mengalami kekeringan. Pemirsa, kulit kering umumnya terjadi karena kurangnya asupan mineral dalam tubuh. Saat puasa selama 12 jam Anda tak mengkonsumsi air putih. Ditambah lagi jika pada saat sahur dan berbuka, Anda tak mengkonsumsi air putih dalam jumlah cukup. Lalu bagaimana cara mengembalikan kelembapan kulit saat berpuasa? Dan bagaimana jika kondisi kulit kering tak kunjung sembuh, bahkan disertai sejumlah gejala lain? Simak penjelasannya berikut ini. Nih, selain lapar nih ya, kulit kering ini bisa menjadi masalah yang sangat mengganggu nih di bulan puasa, terutama wanita, Dok. Dan ada beberapa yang sampai bersisik gitu loh kulitnya. Bersisik? Kayaknya nggak ngetren ya kulit bersisik. Nah, sudah bersama kita sekarang Dr. Atika Kamaladewi, seorang dokter spesialis kulit dan kelamin. Ya, jadi memang kulit kering itu sebetulnya tidak hanya bulan puasa aja. Kalau yang tipe kulitnya kering ya kering. Ditambah lagi memang pada saat bulan puasa kita kan kekurangan asupan cairan tuh. Jadi pasti banyak yang merasakan kering pertama biasanya suka kaki dulu, tangan, kemudian lama-lama badan. Nah itu pasti pada saat berbuka ataupun sahur asupan airnya kurang banget. Gitu ya. Terus yang kedua jarang pakai moisturizer, nah atau pelembab. Jadi yang udah sehari-harinya males pakai pelembab, nggak mau minum, ya tambah kering aja kulitnya. Jadi ya itu harus diperhatiin. Selain asupan minum dan penggunaan pelembab yang rajin. Oke, baik Dok, kita masuk ke fakta atau mitos berikutnya nih mengenai kulit yang kering nih pada waktu bulan puasa. Ini katanya orang dengan kulit berminyak, kulitnya tidak akan terasa kering. Oh, banyak minyaknya mungkin. Fakta atau mitos? Mitos. Kenapa? Ya oke. Jadi gini, kulit itu yang melembabkan kan ada dua hal. Yang pertama adalah pelembab alami kulit dan air. Jadi memang kalau untuk yang kulit berminyak terasanya memang selalu berminyak, tapi apa kandungan airnya bisa juga berkurang. Nah itu yang bisa menyebabkan kulit berminyak tapi agak terasa kering pada saat misalnya bulan puasa. Karena apa tadi cairan yang masuk ke dalam tubuh kita jauh berkurang. Jadi tadi mitos, orang berminyak tetap bisa kering. Begitu. Oke, ini mungkin kalau misalnya perempuan ada nih misalnya di wajahnya tuh. Kalau saya sendiri nih Dok di wajah nih juga berminyak, tapi kalau di kaki kering gitu ya Dok ya. Jadi memang nggak ngaruh ya Dok. Jadi gini memang kulit wajah dengan, jadi gini ada tipe bilang tipe kulit saya berminyak, tapi nggak selalu seluruh wajah dan seluruh badannya sama berminyak. Jadi wajahnya berminyak, badannya tipenya kering. Kenapa? Karena biasanya ada turunan atopi. Atopi itu memang dalam keluarganya ada yang asma, gampang gatal. Kulitnya sendiri memang kadar airnya sedikit, jadi tungkainya gampang kering banget. Gitu. Nah, jadi ingat ya, air dan minyak itu beda. Betul. Kulit berminyak bukan kulit yang berair. Ya. Oke. Berikutnya nih mungkin berhubungan sama minum ya Dokter Sheila ya. Ini katanya kurang minum saat sahur dan berbuka puasa sebabkan kulit jadi kering. Mitos atau fakta Dok? Fakta Dok. Jadi tadi memang asupan air pada saat kita puasa pasti berkurang. Tapi sebenarnya bisa diantisipasi sih. Jadi misalnya pada saat sahur kita paling tidak harus minum 2 gelas. Kemudian setelah buka puasa minum lagi 2 gelas. Nah sebelum tidur kita minum lagi 2 gelas. Kemudian itu moisturizer, buah-buahan yang banyak kandungan mineralnya jangan lupa. Begitu. Oke, kalau misalnya jus buah Dok untuk pengganti air gitu gimana? Boleh. Jadi ada yang, aduh saya nggak suka air putih, saya sukanya minum teh manis. Jangan juga ya. Jadi kita ganti dengan menggunakan itu tadi buah di jus. Tapi gulanya sedikit aja. Yang penting kan itu cairannya, mineralnya yang banyak dari buah-buahan. Seperti tadi melon bagus banget. Tapi tetaplah Anda jus buah tetap harus ada air putihnya juga dikombinasi. Ya paling nggak itu. Nah, mengenai kulit kering ini masih banyak kita mau bahas nih ya, terutama juga tentang apakah mungkin teh hijau ada manfaatnya nggak? Atau misalnya yang lain-lain. Nah, kita akan bahas saat lagi, jangan sampai lama-lama dalam acara Ayo Sehat.